Dongeng kali ini menceritakan kisah anak miskin yang baik hati. Rino adalah seorang anak yang hidup di keluarga yang miskin. Ia tinggal bersama ibunya yang hanya bekerja sebagai pemulung. Karena ayahnya sudah lama meninggal dunia sejak ia kecil. Teman-teman sebayanya selalu mengejek dan membuli Rino, hanya dikarenakan ia anak yang miskin. Teman-temannya selalu memanggilnya, "Halo, Nakin, apa kabar?" dengan nada ejekan. Teman-teman lainnya berkata, "Ayo tebak, apa tuh kepanjangannya?" "Nakin ya? Itu tuh kepanjangannya, si anak miskin." Teman-temannya pun tertawa terbahak-bahak setelah memberikan julukan kepada Rino. Teman-temannya pun tertawa sambil berkata, cocok banget, sangat pas namanya, luar biasa, sempurna julukannya." Rino pun hanya bisa menunduk mendengar ejekan teman-temannya, karena ia sadar bahwa ia hanya seorang anak dari pemulung. Setiap hari jika mereka bertemu, selalu saja mengejek Rino. Tetapi Rino tidak memasukkannya ke dalam hati kata-kata mereka. Tetapi ia tetap bersikap baik kepada siapapun dan selalu rentangan membantu para warga desa. Setiap sepulang sekolah, ia selalu membantu ibunya yang sedang bekerja, mengumpulkan barang-barang bekas dari rumah ke rumah, dan kemudian dijual lagi ke pengepul. Setelah membantu ibunya, Rino pun membantu tetangganya mendirikan tenda untuk mulai berjualan makanan. Rino juga membantu para tetangga mengangkat barang-barang dagangan mereka, lapak tempat jualan. Malam hari, Rino pun pulang ke rumahnya untuk belajar dan istirahat. Di sisi lain, hiduplah keluarga Pak Rahman. Pak Rahman terkenal sebagai seorang pengusaha yang kaya raya, yang memiliki bidang usaha yang sangat banyak. Tetapi sayang, Pak Rahman tidak memiliki seorang keturunan yang akan mewarisi usaha dan kekayaannya. Suatu hari di desa maju, Pak Rahman membuat pengumuman bahwa sedang mencari seorang anak pria sebagai ahli waris yang akan mewarisi seluruh harta kekayaannya. Setelah pengumuman dipasang, semua warga desa pun berkumpul di balai desa untuk melihat. Para ibu yang melihat pengumuman itu pun segera memberitahu anak-anak mereka. Ada pengumuman, dicari seorang anak pria untuk sebagai ahli waris. Ayo kita segera mendaftar ke sana. Di balai desa ada pengumuman untuk mencari seorang anak ahli waris. Ayo nak, kita ke sana untuk mendaftarnya. Nah, Pak Rahman sedang mencari ahli waris. Kita harus segera ke sana supaya kamu bisa menjadi anak untuk ahli warisnya. Akhirnya, hari yang ditunggu pun telah tiba. Para ibu dan anak mereka mendatangi rumah Pak Rahman. Mereka akhirnya masuk ke dalam rumah Pak Rahman. Setelah mereka masuk, para ibu-ibu pun mulai membicarakan Rino dan ibunya. Ibu Rino pun menyapa ibu-ibu yang lain. "Hai, apa kabar ibu-ibu sekalian?" Ibu lainnya menjawab dengan sombong dan meremehkan. "Hai juga,
Emang ada yang undang kalian? Apa pantas orang miskin seperti kalian berada di sini? Memang sih tidak ada peraturan orang miskin datang, tapi baunya itu loh. Apa kalian sudah mandi sebelum kesini? Anak-anak lainnya pun menjawab dengan menghina. Ya, mereka belum mandi. Pulang sana, mandi dulu. Iya, kepalaku sampai pusing dengan baunya. Beberapa waktu kemudian, datanglah Pak Rahman beserta istrinya dan berkata dengan sopan dan penuh wibawa, "Maaf ibu-ibu sekalian, mohon maaf karena telah menunggu lama." Para ibu berkata, "Tidak kok Pak, kami barusan saja sampai." Pak Rahman berkata kembali, "Baik, saya berterima kasih karena mau datang ke rumah saya." Pak Rahman melanjutkan, "Saya akan langsung saja. Seperti yang diketahui para ibu sekalian, saya sedang mencari seorang anak untuk saya jadikan penerus. Saya akan memilih salah satu anak laki-laki. Syaratnya cukup mudah. Saya memiliki biji tanaman yang akan saya berikan 1 biji untuk per anak." Pak Rahman melanjutkan, "Dan tugas dari anak-anak tersebut adalah menanamnya. Kemudian, persis 2 bulan kemudian, tanaman tersebut dapat dibawa kembali untuk saya lihat. Nanti akan saya pilih salah satu dari tanaman tersebut. Tanaman yang terpilih akan menjadi penerus saya." Pak Rahman kemudian memberikan biji tanaman kepada mereka. Lalu anak-anak itu pun mengambilnya. Sesampainya di rumah, Rino pun langsung segera menanamnya ke dalam pot. Berselang 1 bulan berjalan, tanaman tersebut tidak ada tanda-tanda pertumbuhan. Bentuknya masih sama seperti yang ia tanam pertama kali. Rino bertanya kepada ibunya, "Bu, kenapa tanamannya tidak tumbuh ya?" Ibunya menjawab, "Coba tanahnya kamu gemburkan, lalu diberi pupuk." Rino pun mencoba yang disuruh oleh ibunya. Pertama-tama, ia gemburkan tanahnya. Kemudian diberinya pupuk. Setelah 2 bulan kemudian, "Bu, bagaimana ini? Kenapa tanamannya tetap tidak tumbuh ya? Padahal sudah 2 bulan. Besok adalah waktu pengumpulannya." Ibunya berkata, "Tidak apa-apa nak, kita bawa saja apa adanya. Mungkin masih belum waktunya. Kita harus menjadi orang yang jujur dan pasrahkan ke Yang Maha Kuasa ya nak." Rino menjawab, "Baik Bu." Keesokan harinya, mereka semua berkumpul di rumah Pak Rahman dengan membawa pot yang ditanami oleh biji yang diberikan Pak Rahman. Temannya bertanya kepada Rino, "Hai Rino, mana tanamanmu?" Rino menjawab, "Maaf, tidak tumbuh." Teman-temannya pun menertawainya. Rino, tanamannya tidak tumbuh." Teman-temannya pun menghinanya. "Dasar orang miskin, tumbuhan pun tahu kalau dia miskin. Tumbuhannya tidak tahan dengan baunya. Dasar nakin, si orang miskin." Sekali lagi, teman-temannya pun menertawainya. Nakin. Tiba-tiba Pak Rahman datang bersama istrinya dan berkata, "Maaf, telah menunggu lama.
Jawab Ibu Rino. Tidak Pak, kami juga barusan datang. Pak Rahman berkata, baik, saya akan langsung saja melihat hasil karya anak-anak ya. Pak Rahman pun mulai melihat tanamannya satu persatu. Bagus. Dalam hati ibunya, anakku pasti yang dipilih ini. Bagusnya bunga ini. Yang ini juga bagus. Lalu giliran terakhir yaitu Rino. Pak Rahman pun mulai terlihat penasaran dan berkata kepada Rino, "Loh, Nak, tanamanmu di mana?" Jawab Rino, "Maaf Pak, saya sudah berusaha untuk menanamnya, tapi tidak tumbuh." Lanjut Rino, "Sudah saya gemburkan tanahnya, sudah diberi pupuk juga, tetapi tetap tidak bisa tumbuh Pak." Sambung Pak Rahman, "Gak apa-apa Nak, yang penting kamu sudah berusaha keras." Pak Rahman kemudian berkata, "Saya akan memilih satu dari kelima anak ini yang akan menjadi penerus saya." Pak Rahman berkata, "Saya memilih Rino sebagai penerus saya." Ibu dan anak lainnya pun tersontak kaget dan bertanya, "Pak, kenapa yang terpilih malah Rino?" "Pak Rahman, Rino kan tanamannya tidak tumbuh." "Pak, tolong jelaskan, kenapa yang terpilih Rino, bukan yang lain?" "Benar Pak, tolong jelaskan." Pak Rahman pun berkata, "Baik, akan saya jelaskan mengapa Rino yang terpilih." Pak Rahman melanjutkan, "Rino terpilih karena kejujuran yang dimilikinya. Karena biji benih yang saya bagikan, sebelum saya bagikan, terlebih dahulu sudah saya masak. Sehingga biji tersebut tidak mungkin akan tumbuh." Sontak, ibu-ibu dan anak-anak yang lain menjadi malu karena mereka telah berbuat curang demi hanya mendapatkan kekayaan dari Pak Rahman. Mereka pun kemudian langsung pergi meninggalkan Pak Rahman dan istrinya, serta Rino dan ibunya. Pak Rahman menghampiri Rino dan berkata, "Rino, mulai hari ini kamu adalah penerus saya, dan seluruh harta kekayaanku nantinya akan menjadi milikmu." Ibu Rino berkata seakan tidak percaya, "Terima kasih Pak, sudah memilih anak saya." Pak Rahman melanjutkan berkata, "Bukan apa-apa Bu, karena kejujuran adalah harta yang tak ternilai di dunia ini, dan itu dimiliki oleh Rino." Mulai hari itu, Rino pun menjadi penerus dan ahli waris dari Pak Rahman. Demikianlah akhir cerita dari dongeng Kisah Anak Miskin yang Baik Hati. Pesan moral dari cerita ini menunjukkan bahwa kita hidup tidak boleh merendahkan orang lain, karena bumi itu berputar. Kadang kita bisa di atas dan kita kadang bisa berada di bawah. Bisa jadi orang yang kita kenal dahulu adalah orang yang sangat rendah derajatnya, tetapi di kemudian hari menjadi orang yang sangat terpandang. Selain itu, dari cerita ini menunjukkan
Harta di dunia ini yang tak ternilai harganya adalah sebuah kejujuran. Terkadang, kejujuran pada awalnya terlihat dan terasa pahit rasanya. Tetapi, akhirnya suatu hari akan berbuah manis. Demikian akhir dari dongeng ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan klik komen. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya supaya Anda mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu apabila ada video-video terbaru dari kami atau cerita-cerita yang lebih menarik lagi dari kami. Sekian dan terima kasih. Bye.